Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Titis Veterina Makfira. Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tutorial melakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPM. Sebelum kita masuk ke tutorial, saya akan sedikit melakukan atau menjelaskan overview mengenai apa sih regresi linear berganda itu. Ya, nah, model regresi linear berganda ya adalah model yang memperlihatkan hubungan antara satu variabel terikat atau disebut dependent variable dengan beberapa variabel bebas ya atau yang disebut dengan independent variable. Kita lihat di sini beda dengan regresi sederhana ya. Dimana kalau regresi sederhana kan ya hanya menunjukkan atau memperlihatkan hubungan antara satu variabel dengan variabel satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Tapi kalau di regresi linear berganda, di sini ada beberapa variabel bebas ya. Jadi ada beberapa variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, model dari regresi linear berganda ini bisa kita lihat seperti yang di layar ya. Seperti ini yang saya perlihatkan di kursor ya. Jadi di sini ada YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1I ditambah beta 2X2I sampai dengan beta K XKI ditambah dengan error term I. Ya, di mana I itu adalah banyaknya pengamatan ya. Jadi ada pengamatan pertama, 2, 3 sampai dengan pengamatan ke M. Ya, dan Y adalah variabel terikatnya ya atau dependent variabelnya, sementara X1, X2 sampai dengan XK ini adalah variabel bebasnya. Nah, nilai beta 0 atau koefisien konstanta maupun koefisien ya dari X1 dan X2 dan seterusnya yang dinotasikan dengan beta 1, beta 2 dan beta K ini adalah parameter ya. Nah, parameter yang nilainya akan diduga melalui model YI sama dengan B0 ditambah B1X1I ditambah B2X2I hingga sebanyak variabel K ya, BK, XKI. Nah, nanti kita akan menduga parameter ini dengan menggunakan SPSS ya. Nah, dalam melakukan pengujian hipotesis ya dari regresi linear berganda ini kita akan menguji ya dari parameter-parameter yang akan dicari ya yaitu beta 0, beta 1, beta 2 hingga dengan beta n ini apakah variabel-variabel tersebut ya itu secara statistik berpengaruh secara signifikan atau tidak ya terhadap variabel terikatnya ya atau variabel y-nya. Nah, uji konstanta atau uji koefisiennya tersebut ya bisa didasari dari hipotesis berikut ya. Untuk uji konstanta, nah konstanta itu yang ini ya, yang beta 0 ini disebutnya konstanta. Ya karena dia itu sifatnya nanti berupa angka ya, angka yang konstan. Ya, di pengujian hipotesis pernyataan hipotesisnya yaitu H0 ya beta 0 kan sama dengan 0 ya berarti dia tidak ada pengaruh gitu ya. Lalu H1-nya atau H alternatifnya adalah beta 0 tidak sama dengan 0 yang berarti nanti beta 0-nya ini nilainya akan ada angkanya gitu ya bukan sama dengan 0. Begitu juga dengan koefisien dari variabel bebas ya. Mau itu beta 1, beta 2 ya hingga dengan beta n ini hipotesisnya sama untuk pengujian hipotesis nolnya adalah beta i ya di mana ini nanti bisa diganti ya 1 2 3 4 ya tergantung dengan variabel yang memang diujikan ya beta i sama dengan 0 dan H1-nya atau H alternatifnya adalah beta i tidak sama dengan 0 ya. Ini adalah nanti hipotesis yang akan diujikan apakah dia memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel terikatnya. Nah, di sini pengujian statistik dikatakan secara parsial ya. Secara parsial ini maksudnya adalah
per variabel ya. Jadi per variabel akan diujikan masing-masing. Jadi X1 sendiri, X2 sendiri, X3 sendiri ya. Jadi nanti di hipotesisnya nanti nih akan satu persatu nih, beta 1 sama dengan 0 atau alternatifnya beta 1 tidak sama dengan 0. Lalu nanti hipotesis kedua beta 2 sama dengan 0 untuk H0-nya dan H alternatifnya beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, untuk pengujian hipotesis dalam analisis regresi berganda, ya tadi sudah kita sempat singgung yang pertama, yang pengujian parsial ini bisa kita lakukan dengan uji T namanya ya, uji T. Nah, uji T ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau pengaruh tersendiri yang diberikan oleh variabel bebas X ya terhadap variabel terikat Y. Ya, jadi yang parsial itu kita gunakan uji T. Uji T itu seperti apa nanti akan kita bahas. Lalu yang berikutnya uji F. Ya, uji F. Nah, kalau uji F ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau secara bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat Y. Ya, jadi kalau uji T itu per variabel, tapi kalau uji F adalah seluruh variabel secara bersama-sama apakah punya pengaruh atau tidak ya terhadap variabel terikat Y. Bedanya itu. Nah, ukuran lain dalam analisis regresi berganda yang biasanya akan diinterpretasikan adalah koefisien determinasi. Ya, atau disebutnya R square ya atau R kuadrat ya maksudnya di sini R square. Nah, R square ini berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan oleh seluruh variabel bebas ya atau seluruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Ya, jadi kalau uji F tadi itu hanya melihat apakah secara simultan dia mempengaruhi. Nah, si koefisien determinasi ini menunjukkan persentase ya berapa persen seluruh variabel tersebut memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel Y-nya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu untuk pengukuran dan interpretasinya ya. Nah, contoh ya di sini akan saya langsung ke contoh supaya langsung kita akan terapkan di tutorialnya ya. Di sini kita misalnya ingin mengetahui ya, tujuan kita untuk mengetahui pengaruh ya atau kontribusi dari leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Ya, di sini kita dari tujuan sudah bisa identifikasi ya. Identifikasi mana yang variabel X, mana yang variabel Y. Ya, variabel X-nya yaitu variabel bebas adalah leverage, ukuran perusahaan, dan juga likuiditas. Sementara variabel terikatnya adalah kinerja perusahaan. Ya. Nah, dengan demikian kita bisa buat spesifikasi modelnya sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3. Nah, di sini kenapa ada 3 ya X-nya? Karena ada 3 variabel bebas ya, yaitu leverage sebagai X1, ukuran perusahaan sebagai X2, dan juga likuiditas sebagai X3. Sementara Y-nya adalah kinerja perusahaan. Nah, di sini untuk variabel tersebut, saya gunakan pendekatan atau proxy ya, proxy pengukuran dari variabelnya. Untuk kinerja perusahaan, saya gunakan proxy-nya yaitu ROA ya, pengukurannya menggunakan ROA atau Return on Asset. Untuk leverage, saya gunakan untuk pengukurannya adalah Debt to Asset Ratio ya, atau DAR. Lalu untuk ukuran perusahaan, saya gunakan size perusahaan ya, atau apa namanya, total aset ya, ini total aset perusahaan. Lalu untuk likuiditas saya menggunakan rasio lancar, tapi di sini saya notasikan sebagai LIK ya untuk memudahkan dalam apa namanya dalam nanti penulisan di apa softwarenya ya di ininya di regresinya nanti ya. Jadi ini untuk likuiditas ini ukurannya pakai rasio lancar, tapi saya kasih notasi LIK atau merepresentasikan likuiditas ya. Nah, dari apa namanya dari model tersebut ya, dari model tersebut yang sudah kita bangun ya. Di sini saya akan menguji hipotesis ya. Hipotesis yang saya uji ada 4 hipotesis. Hipotesis pertama dan
hingga ketiga itu adalah untuk mencari tahu pengaruh secara parsial ya, secara parsial atau secara masing-masing variabel terhadap variabel terikatnya. Sementara yang hipotesis keempat adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau secara keseluruhan variabel terhadap variabel terikatnya. Nah, di sini saya rumuskan hipotesisnya ada 4, H1, H2, H3, H4. Ya, di mana H1 yaitu terdapat pengaruh leverage ya terhadap kinerja perusahaan. Lalu untuk hipotesis 2, terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Dan untuk hipotesis ketiga, terdapat pengaruh likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Dan untuk hipotesis keempat adalah terdapat pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan likuiditas secara simultan terhadap kinerja perusahaan. Nah, untuk tingkat kepercayaan yang saya tentukan adalah di tingkat kepercayaan 95% atau tingkat alfa 0,05 ya, alfa yang 5%. Ya, nah ini maknanya apa? Nah, nanti ketika kita menguji secara parsial maupun simultan, kita akan melihat nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya lebih kecil daripada nilai alfa yang kita tentukan, maka bisa dikatakan variabel tersebut itu secara signifikan berpengaruh terhadap variabel Y. Ya, sebaliknya kalau misalnya nilai signifikansi dari uji baik itu uji parsial maupun uji simultan yang dihasilkan dari outputnya nanti lebih besar daripada nilai alfanya, maka dapat dikatakan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh ya secara signifikan terhadap variabel terikat. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, tadi kita memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh atau kontribusi dari leverage, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Nah, dari tujuan tersebut kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu ya, mana yang variabel bebas dan mana variabel terikatnya. Untuk variabel bebasnya ada 3 variabel, berarti ada variabel leverage, ukuran perusahaan, dan likuiditas. Sementara untuk variabel terikatnya adalah kinerja perusahaan. Nah, dengan demikian kita bisa buat spesifikasi modelnya seperti yang terlihat, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah B1X1 ditambah beta 2X2 dan ditambah beta 3X3, di mana Y-nya adalah kinerja perusahaan. Di sini kita pakai ukurannya atau proksinya adalah ROA ya, atau return on asset. Lalu untuk X1-nya atau variabel bebas pertamanya adalah leverage. Di sini kita menggunakan ukurannya atau proksinya adalah debt to asset ratio. Dan di sini untuk X2 atau untuk variabel bebas keduanya adalah ukuran perusahaan. Di sini proksinya adalah menggunakan size perusahaan ya, atau ukuran perusahaan tersebut. Lalu di sini untuk X3-nya kita ada likuiditas ya sebagai variabel bebas ketiga yang di sini notasinya menggunakan liquidity ya, atau ingatan dari liquidity, di mana di sini menjadi proksinya adalah rasio lancar ya, rasio lancar dari perusahaan tersebut. Nah, berarti kita harus mempersiapkan dulu ya data-data dari ROA, size, dan likuiditasnya tersebut. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya. Ya, jadi di sini ada data saya berbentuk data cross section ya, di mana data ini diambil dari satu titik waktu yang sama untuk 118 perusahaan. Ya, di sini ada ROA sebagai variabel terikat dan ada DAR, size, dan juga liquidity sebagai variabel bebasnya. Ya, DAR ini X1-nya, size X2, dan likuiditas ini X3-nya. Nah, setelah sudah rapi, ya kita buat rapi seperti ini di Excel, kita bisa import ke SPSS. Kita buka dulu mungkin SPSS-nya.
Oke, kita buka untuk aplikasi atau software SPSS-nya. Kita, kalau ada jendela seperti ini, kita close saja, lalu kita buka file, import data dari Excel ya. Nah, tadi sudah datanya sudah saya susun di Excel, jadi saya tinggal mengimport datanya saja dari Excel. Lalu kita pilih data yang tadi kita simpan di file Excel. Ya, di sini saya ada di data contoh, lalu open. Nah, di sini sudah tampil datanya, lalu kita bisa lihat di sini ada tanda checklist ya, di read variable names from first row of data. Jadi kalau misalnya baris pertama di data kita itu adalah nama variabel, jadi kita checklist di sini ya, supaya dia tidak tidak dikategorikan sebagai data gitu ya, tapi dikategorikan sebagai nama variabel. Oke, yang lain bisa kita abaikan dulu. Kalau kita klik OK. Nah, lalu langsung tersaji ya, datanya sudah terimport di SPSS ya. Nah, nanti datanya ini apa namanya, di sini ada ID, ini identitas perusahaannya ya. Lalu ROA ini adalah variabel Y-nya, DAR X1, size X2, dan liquidity ini X3. Di variabel apa namanya ROA ini dan variabel lainnya tentunya ya, DAR dan size dan liquidity, kita pastikan dulu ya bahwa untuk analisis regresi berganda datanya itu adalah data nominal atau data interval atau data rasio ya, data interval atau data rasio. Nah, di data yang kita gunakan untuk analisis regresi berganda, kita harus pastikan dulu bahwa memang datanya sudah dalam bentuk data interval atau data rasio ya. Di sini kita lihat ya, untuk data ROA, DAR, size, dan liquidity-nya sudah berupa data rasio ya. Kalau seperti ini tuh datanya adalah data rasio. Nah, selanjutnya untuk melakukan analisis regresi berganda, kita klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Linear. Nah, setelah itu kita masukkan dependent variable atau variabel terikatnya ke kotak yang ini ya. Kita pilih ini ya, ROA ya, ROA ini sebagai variabel terikatnya kan ya, atau kinerja perusahaannya kita masukkan ke variabel dependent. Nah, untuk DAR kita masukkan ke independent, size juga sebagai X2 dan liquidity juga sebagai X3. Nah, ID ini nggak usah dimasukin karena dia itu tadi cuma sebagai apa ya, penomoran ya atau pelabelan dari nama perusahaannya aja. Oke, kalau sudah kita tinggal oke. Nah, lalu akan langsung keluar output. Ya, outputnya di sini ada 4 tabel ya. Yang pertama itu tabel variabel yang dimasukkan ya. Lalu yang tabel kedua itu adalah tabel untuk model summary, yang tersaji di sini adalah koefisien determinasi. Lalu di tabel yang berikutnya di sini ANOVA, di sini tabel ini untuk melihat nanti uji simultan atau uji F. Dan di yang terakhir ini adalah tabel koefisien ya, atau tabel uji T ya. Nah, interpretasinya nanti akan kita bahas ya. Ini akan saya copy dulu ke PPT untuk kita interpretasi ya. Jadi ada outputnya ada 4 tabel. Nah, kita pindahkan untuk interpretasi 3 tabel saja, yaitu tabel yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini rekan-rekan saya sudah pindahkan tabel-tabel tadi ya ke PPT. Nah, di sini kita akan menginterpretasikan dulu uji T-nya ya.
ya uji T. Nah, di sini kita akan menguji secara parsial ya setiap pengaruh dari setiap variabel-variabel bebasnya atau yang disebut dengan uji T. Nah, di sini kita lihat tadi tabel yang keempat ya, saya sudah pindahkan di sini yang ada tulisan koefisien ya di atas di heading tabelnya itu. Nah, di sini terlihat di sebelah kiri ya, kolom sebelah kiri ada kata model, terus di bawahnya ada konstan, dar, size, liquidity ya, atau lik ya. Nah, di sini konstan ini maksudnya konstanta, dar ini adalah koefisien dari darnya atau X1, lalu ini koefisien dari size ya atau X2, dan ini koefisien dari X3 atau liquidity ya. Jadi yang standardized B inilah koefisiennya. Ya, koefisiennya. Jadi kita lihat angka-angka ini adalah menjadi koefisien dari setiap variabel tersebut. Dan untuk pengujian hipotesisnya kita lihat dari nilai T ya di sebelah kanan nih, dua kolom sebelum terakhir ya, T, dan di sebelahnya ada tulisan sig. Nah, T ini adalah nilai uji T-nya dan sig ini adalah nilai signifikansi dari uji T-nya. Ya. Jadi kita nanti akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan dari nilai T yang akan dibandingkan dengan nilai T tabel, atau kita bisa lihat dari nilai signifikansinya saja ya. Jadi output dari SPSS ini memudahkan kita untuk menginterpretasikan, jadi kita bisa cukup lihat dari nilai signifikansinya saja. Nanti kita akan bahas. Nah, dari hasil output ini kita bisa lihat ya persamaan regresinya ya, bisa kita tuliskan kembali ya menjadi bentuk ROA sama dengan minus 0,632 ya, karena konstantanya ini min 0,632 ya. Ini adalah konstanta ya, atau beta 0 ya tadi kalau di model awalnya ya. Lalu dikurang ya, kenapa dikurang? Karena di sini koefisien dari darnya itu negatif. Ya, jadi dikurang 0,228 dari dar atau dari X1-nya, lalu ditambah 0,025 dari size atau X2, dan ditambah 0,002 dari liquidity. Ya, atau kalau kita mau tulis dalam bentuk X1, X2, X3, kita bisa lihat di baris yang bawah ini ya. Modelnya bisa juga dituliskan dengan cara lain, yaitu Y sama dengan min 0,632 dikurang 0,228 X1 ditambah 0,025 X2 ditambah dengan 0,002 X3. Ya, ini adalah hasil model regresi untuk melihat pengaruh dari dar, size, dan liquidity terhadap ROA ya, atau pengaruh dari leverage, ukuran perusahaan, dan likuiditas terhadap kinerja perusahaan ya, kalau disesuaikan dengan tujuan kita tadi. Nah, selanjutnya kita akan menguji koefisien atau menguji hipotesis 1 hingga 3 ya, yang dimana kita mau melihat hasil uji T-nya ya dari setiap variabel ya, X1, X2, dan X3. Nah, untuk menguji parsial ya, secara parsial, kita identifikasi dulu hipotesisnya ya. Hipotesis dari setiap koefisien yang mau diujikan. Nah, di sini ada intercept dan juga 3 koefisien dari variabel bebas yang akan kita uji ya hipotesisnya. Nah, untuk ujian untuk intercept kita bisa definisikan pengujian hipotesisnya menjadi seperti ini ya. H0 sama dengan ya beta 0-nya sama dengan 0 ya. Dan H alternatifnya adalah beta 0 tidak sama dengan 0 ya. Nah, untuk pengujian koefisien dari variabel X1 sampai dengan X3 ya, di mana koefisien itu kan tadi B1, B2, beta 1, beta 2, dan beta 3 ya. Kita bisa tuliskan untuk hipotesisnya H0 itu yang pertama adalah beta 1 sama dengan 0, dan alternatifnya adalah beta 1 tidak sama dengan 0.
Untuk yang kedua, H0 beta 2 sama dengan 0, dan H alternatifnya adalah beta 2 tidak sama dengan 0, dan untuk yang koefisien ketiga, H0-nya beta 3 sama dengan 0, dan H alternatifnya adalah beta 3 tidak sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana cara pengambilan keputusannya? Nah, untuk pengambilan keputusan apakah H0 ditolak atau H alternatif diterima, ya, kita bisa lihat dari nilai T hitung, ya, dan dibandingkan dengan T tabel, ya. Nah, kalau misalnya nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, ya, di mana T hitung ini kita peroleh dari ini ya, dari nilai T yang ada di sini nih, ya. T ini namanya T hitung. Ya, ini T hitungnya, dan T tabelnya diperoleh dari tabel T, ya, tabel T dari besaran nilai signifikansi yang kita ambil. Tadi nilai signifikansinya kan jadi kita ambil di alfa 5% ya. Alfa 5%. Nah, nanti kita dibandingkan T tabel dengan T hitungnya itu lebih besar mana. Kalau misalnya lebih besar dari T hitung, maka variabel T hitungnya lebih besar dari T tabel maksudnya ya, maka variabel bebasnya itu berpengaruh terhadap variabel terikat. Tapi sebaliknya, kalau T hitungnya lebih kecil daripada T tabelnya, variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, cuma kalau pakai cara yang pertama ini kita harus bandingkan ya. Kita harus cari dulu T tabelnya. Nah, dengan output SPSS ini mempermudah kita ya, karena adanya nilai signifikansi. Ya, dari nilai signifikansi kita juga bisa langsung mengambil keputusan apakah H0 itu diterima atau ditolak. Jadi kita bisa lihat dari nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, ya, atau lebih kecil dari nilai alfanya, tadi kan kita tingkat kepercayaannya 95% yang kita ambil, sehingga alfanya adalah 0,05. Kalau misalnya nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel bebasnya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Tapi sebaliknya, kalau misalnya nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebasnya dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, nilai signifikannya lihat dari mana sih? Ya, kita kembali ke tabel tadi ya. Nah, kita bisa lihat dari nilai signifikan ini, yang kolom terakhir. Ya, di kolom terakhir ini ada nilai sig, ini adalah nilai signifikansinya. Kalau misalnya nilainya ini kurang dari 0,05, maka dikatakan variabel bebasnya itu berpengaruh secara signifikan. Ya, di sini berarti kita lihat konstantanya signifikan, darnya juga signifikan karena lebih kecil daripada 0,05 ya. Size-nya juga signifikan dan likuiditasnya besarannya 0,042. Ini tetap lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel yang kita ujikan ini secara parsial signifikan berpengaruh terhadap variabel perikatnya ya, atau variabel Y atau variabel kinerja ya, kinerjanya ya, kinerja perusahaannya. Nah, ya, jadi seperti itu pengambilan keputusannya. Maka kalau misalnya tadi nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka berarti H0-nya ditolak ya. H0 ditolak, H alternatifnya diterima. Berarti ada pengaruh ya. H0 ini kan menyatakan bahwa tidak ada pengaruh ya. Maka sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0 ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh. Sementara H alternatif menyatakan bahwa ada pengaruh ya. Sehingga dikatakan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh dari variabel tersebut ya terhadap variabel terikatnya. Oke, nah sekarang kita ke interpretasi ya, kita pengujian hipotesis 1 ya. Hipotesis 1 tadi kita kembali dulu, kita refresh kembali di hipotesis 1. Terdapat pengaruh leverage terhadap kinerja perusahaan ya. Leverage ini tadi ukurannya adalah DAR ya, debt to asset ratio. Nah, nilai signifikansi dari DAR tadi adalah 0,000 ya. Nah, nilai signifikansinya 0,000 yang berarti lebih kecil daripada nilai alfanya yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang diterima dan hipotesis 0-nya ditolak. Yang berarti terdapat pengaruh dari debt to asset ratio ya, atau leverage terhadap return on asset atau terhadap kinerja perusahaan.
Nah, koefisien DAR-nya tadi kita bisa lihat di nilai koefisiennya ya, yang standardized betanya itu, unstandardized beta, sorry, kita kembali lagi deh. Nah, ini ya, ini nilai unstandardized betanya ini, inilah koefisiennya ya, minus 0,228. Nah, negatif ya. Negatif berarti hubungannya itu negatif terhadap variabel terikatnya ya. Koefisien DAR minus 0,228 dapat diartikan jika variabel lainnya tetap, maka kenaikan satu satuan dari nilai DAR akan cenderung menurunkan nilai ROA sebesar 0,228 ya. Jadi yang kalau misalnya DAR-nya naik, ROA-nya turun karena dia koefisiennya negatif. Nah, jika kita lihat koefisien yang negatif itu dapat diinterpretasikan bahwa DAR memiliki pengaruh yang negatif dan juga signifikan terhadap ROA ya. Dikatakan negatif karena dia koefisiennya negatif dan signifikan karena tadi nilai signifikansinya itu lebih kecil daripada nilai alfanya ya. Oke, begitu juga dengan hipotesis 2 dan hipotesis 3. Tadi hipotesis 2 itu dinyatakan bahwa size berpengaruh terhadap ROA dan hipotesis 3 liquidity berpengaruh terhadap ROA ya. Atau kalau berdasarkan tadi tujuan kita, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja dan likuiditas berpengaruh terhadap kinerja, gitu ya bahasanya. Nah, tadi nilai signifikansi dari size kita lihat adalah 0,000 ya, lebih kecil juga dari 0,05 dan begitupun dengan liquidity nilai signifikansinya 0,042 lebih kecil daripada 0,05 sehingga kita dapat simpulkan bahwa H2 dan juga H3 ya, hipotesis 2 dan hipotesis 3 itu diterima. Dan H0-nya ditolak, yang berarti terdapat pengaruh dari size maupun likuiditas terhadap ROA ya, atau terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dan juga likuiditas terhadap kinerja perusahaan. Nah, dilihat dari koefisien size dan liquidity, nilainya kan tadi positif ya. Kalau kita lihat lagi nilai koefisien dari unstandardized beta dari size dan liquidity itu nilainya positif. Maka dapat diinterpretasikan bahwa size dan liquidity itu memiliki pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap ROE ya, atau terhadap kinerja perusahaan. Nah, koefisiennya berapa? Tadi untuk size koefisiennya 0,025 ya, dan untuk liquidity 0,002. Nah, arti dari koefisien ini, jika nilai size naik satu satuan dan variabel lain tetap, maka akan cenderung meningkatkan nilai ROA sebesar 0,025. Begitupun juga dengan liquidity. Jika nilai liquidity-nya naik satu satuan dan variabel lain tetap, maka akan cenderung meningkatkan nilai ROA sebesar 0,002. Oke. Nah, selanjutnya uji F ya. Tadi kita sudah menguji secara parsial ya, secara individu per variabelnya. Sekarang bagaimana kalau secara bersama-sama ya, uji F. Nah, uji F ini pengujian statistik baik uji keseluruhan dan koefisien variabel dalam model uji T itu punya kesamaan ya dengan analisis regresi linear sederhana. Ya, sama ya. Jadi cuma kalau yang di regresi linear sederhana kan dia hanya menguji satu variabel ya. Kalau di regresi berganda ini banyak variabel. Nah, hipotesis uji F H0-nya adalah beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0 ya. Berarti tidak ada pengaruh ketiganya terhadap secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Nah, hipotesis alternatifnya beta 0, beta 1 dan beta 2 tidak sama dengan 0 yang berarti ada pengaruh yang signifikan di antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, dasar pengambilan keputusan uji F ya, uji F simultan sebenarnya cukup mirip dengan uji T tadi. Jadi kita bisa membandingkan nilai F ya, nilai F hitungnya dengan F tabel. Ya, yang tentu saja F tabelnya kita juga harus lihat dulu di tabel ya, tabel uji F di mana kita gunakan berapa nilai alfanya atau tingkat kepercayaannya ya. Lalu kita cari nilainya di tabel F, lalu kita bandingkan dengan F hitung. Nah, F hitung ini lihat dapatnya dari mana? Yaitu dapat dari tadi ya, dari hasil output statistik dari SPSS-nya ya. Nah,
Kalau misalnya nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka variabel bebasnya dikatakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, sebaliknya kalau nilai F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka variabel bebasnya secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Oke, sama seperti tadi uji T, kalau misalnya kita pakai cara yang pertama ini, kita harus cari dulu nilai dari F tabelnya, ya, baru kita bandingkan dengan F hitung. Nah, yang lebih mudah adalah kita bisa lihat hasil signifikansinya saja dari hasil output SPSS. Ya, sama seperti uji T. Kalau misalnya nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel bebasnya itu secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Baliknya, kalau nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nah, kenapa 0,05? Karena tadi kita pasang tingkat kepercayaannya di 95%, berarti ada alfa sebesar 5%. Nah, alfa 5% ini yang menjadi dasar ya untuk menentukan nilai signifikansinya. Nah, output uji F ya, output uji F dari SPSS itu seperti ini ya. Nah, di sini di sebelah kanan ya, kita fokusnya langsung ke sebelah kanan aja ada signifikansi dan sebelah kirinya ada F ya, ada F hitung. Nah, ini nilai F hitung. Jadi kalau mau kita pakai cara pertama tadi, kita bandingin nilai F hitung ini dengan F tabel. F tabel ketika alfanya 5%. Ya. Dia harus cari dulu ya pakai F tabel. Nah, cuma output data ini output dari SPSS ini mempermudah kita bisa lihat saja dari nilai signifikansi. Kalau misalnya nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05 atau kurang dari tingkat alfanya, itu berarti secara simultan seluruh variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat ya. Nah, dari hasil analisis regresi berganda dengan SPSS ini, kita bisa lihat ya, hasil analisis ini menunjukkan bahwa model secara statistik dapat digunakan terbukti dari nilai F hitungnya sebesar 19,940 yang signifikan pada tingkat alfa 5% atau 0,05 yang dilihat dari nilai signifikansinya ini ya, yang lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima bahwa koefisien konstanta dan koefisien dari seluruh variabel bebasnya itu mempengaruhi secara nyata dan simultan terhadap ROA ya, atau terhadap kinerja perusahaan. Oke, nah kita tadi sudah uji T secara parsial, sudah uji F, sekarang yang terakhir adalah menginterpretasikan dari angka koefisien determinasi. Nah, tadi di tabel yang sudah kita dapat ya, hasil output dari SPSS, salah satunya adalah model summary. Nah, di sini ada model, ada sebenarnya R, ada R square, ada adjusted R square ya, dan ada standard error of the estimate. Nah, untuk melihat R square, kita bisa lihat dari nilai ini, R square ya, misalnya R square. Nah, ini yang disebut dengan koefisien determinasinya. Jadi, nilai koefisien determinasi ini mencerminkan berapa besar ya, atau berapa persen variabel-variabel bebas itu berpengaruh terhadap variabel terikat. Ya, di sini hasilnya adalah 0,344 yang berarti kekuatan pengaruh dari ketiga variabel ya, sorry ini salah ketik, ketiga variabel dalam menjelaskan variabel ROA itu adalah sebesar 34,4%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,6% itu merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam model yang kita ujikan. Ya, jadi seluruh variabel terikat tadi yang kita ujikan, liquidity, size, dan DAR itu mempengaruhi ROA sebesar 34,4% ya. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dipertimbangkan di dalam model yang kita ujikan. Nah, sebenarnya kalau untuk analisis regresi linear berganda, ya kalau misalnya kita mau membandingkan antara model satu dengan model lainnya, mana yang lebih baik, kita jangan menggunakan R-square ya. Kita gunakannya adjusted R-square. Nah, adjusted R-square ini biasanya kita gunakan untuk membandingkan model antara model satu dengan model lainnya yang mengujikan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya, karena kalau R-square ini umumnya digunakan untuk yang simple linear regression ya, atau regresi linear sederhana. Tapi kalau misalnya mau membandingkan dengan model lain yang menggunakan
lebih dari satu variabel bebas, kita harus lihatnya yang adjusted R-square karena ini yang lebih angka yang lebih apa ya, lebih mencerminkan ya apa tingkat penjelasan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat ya, karena penambahan variabel terikat itu ya akan apa ya namanya, angkanya itu akan menyesuaikan gitu ya, akan ada R square yang disesuaikan karena ada penambahan satu variabel lain gitu ya, maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita hanya misalnya mau melihat berapa persen ya variabel-variabel terikatnya itu variabel-variabel bebas itu menjelaskan variabel terikat, kita bisa lihat dari R-square-nya saja. Tapi kalau kita sudah dihadapkan dengan dua model gitu yang berbeda, terus dua model itu menggunakan variabel bebas yang lebih dari satu ya. Nah, untuk membandingkannya mana yang lebih baik modelnya, itu kita lihat di adjusted R-square-nya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tidak menggunakan software SPSS gitu ya, kita bisa juga menghitung secara manual, cuma ya rumit dan membutuhkan waktu yang tentunya tidak sebentar ya. Kita bisa menggunakan rumus ini ya, rumus seperti yang terdapat di layar ya, yang tersaji untuk mengestimasi nilai beta 1, beta 2, dan beta 0 ya, konstanta dan koefisien-koefisien dari variabel bebasnya ya. Nah, tentunya ya cara ini cara manual dan cukup akan menyita waktu. Jadi karena sudah ada teknologi ya kita bisa manfaatkan. Nah, lalu ya ini lanjutannya ya, rumusnya panjang. Saya tidak akan menjelaskan secara manualnya ya. Jadi kita bisa manfaatkan saja menggunakan SPSS. Nah, asumsi-asumsi model regresi linear berganda ya. Untuk regresi linear berganda itu harus sebenarnya harus ini ya, harus ada pengujian tertentu gitu ya, agar hasil estimasinya itu bisa dikategorikan blue ya, best linear unbiased estimation gitu. Jadi kita harus menguji autokorelasi, homoskedastisitas, dan juga multikolinearitas terlebih dahulu ya sebelum melakukan analisis regresi berganda ya. Tapi kita tidak akan bahas sekarang. Jadi untuk pengujian ini namanya pengujian asumsi klasik ya, di analisis regresi linear berganda akan dibahas mungkin di pertemuan berikutnya ya. Jadi cukup sampai di sini dulu untuk pemaparan dan interpretasi dari analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Silahkan di direplikasi ya, dan juga diterapkan di data yang sudah rekan-rekan cari ya. Silakan diinterpretasikan dengan sebaik-baiknya. Baik, sekian dulu mungkin video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan Titis Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya.